Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ini aku Yellow Daily. Aku akan membagikan pengalaman positif yang sudah aku lalui dan berdampak baik dalam hidupku. Semoga bisa menginspirasi dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sedikit informasi ya, kalau aku upload video itu tiap hari Selasa dan hari Jumat. Insya Allah untuk jamnya, untuk hari Selasa itu aku jam 6 petang sama hari Jumat jam 6 pagi. Insya Allah bakal konsisten untuk sharing ilmu yang udah aku dapat kepada teman-teman. Hari ini aku ingin berbagi tentang bagaimana cara aku belajar mengatur waktu dengan nilai-nilai yang aku ambil dari ajaran Islam. Aku pun udah melakukan habit ini sewaktu masih kecil, tepatnya waktu masih SD. Tapi waktu itu aku akui memang belum sempurna. Maka ketika aku dewasa, ketika aku bekerja, aku berusaha untuk menyempurnakannya. Ini bukan teori produktivitas ala barat, bukan juga motivasi instan, tapi cara yang aku jalani dan aku rasa cocok karena cara ini tidak hanya membuat hidupku lebih teratur, tapi juga lebih bermakna secara spiritual. Dan sekali lagi aku tekankan bahwa untuk keberhasilan praktiknya atau implementasinya aku kembalikan kepada diri kamu, karena sesungguhnya yang bisa mengatur dirimu adalah diri kamu sendiri, termasuk mengatur waktu atau manajemen waktu. Yang pertama adalah aku menggunakan waktu pagi sampai sore hari aku itu untuk beraktivitas seperti bekerja ataupun belajar, dan malam harinya itu aku pakai untuk istirahat. Bahkan dalam surat An-Naba ayat 10-11 Allah berfirman yang artinya, dan kami jadikan malam sebagai pakaian dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Ayat ini memberikan gambaran bahwa malam adalah waktu untuk istirahat dan siang adalah waktu untuk berusaha, bekerja, dan berkarya. Dulu aku pernah praktik mencoba membalikannya. Gimana kalau aku menggunakan aktivitas malam aku itu untuk beraktivitas, untuk bekerja ataupun belajar. Sampai bisa dibilang begadang ya teman-teman. Tapi ternyata aku tidak cocok dengan waktu tersebut, sehingga aku di siang hari itu ngantuk dan akhirnya tidak produktif, sehingga membuat pekerjaan aku amburadul. Habis itu aku kembali ke setelan awal. Tidur lebih awal, bangun lebih pagi, dan mulai aktivitas saat energi lagi maksimal. Terus kenapa aku ngide untuk praktik mencoba malam hari beraktivitas, siang hari untuk istirahat, untuk bermalas-malasan? Karena ketika aku sharing seperti ini, aku ada testimoni pribadi gitu loh, nggak yang cuma katanya doang. Karena aku sudah melakukan habit ini, di mana waktu siang untuk beraktivitas dan malam untuk istirahat, itu hasilnya kerasa banget di hidup aku. Fisik jadi lebih segar, pikiran lebih fokus, dan pekerjaan jadi lebih ringan. Namun perlu diingat bahwa tidak apa-apa begadang kalau memang benar-benar darurat. Kalau nggak yang darurat, nggak yang penting banget, lebih baik segeralah beristirahat untuk bisa bangun besok pagi, apalagi bangun sebelum subuh. Kemudian aku ada pegangan yang selalu aku genggam erat, yaitu 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Ini langsung dari ajaran Rasulullah ya teman-teman, bahwa 2 rakaat sunnah sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Kalimat dunia dan seisinya itu adalah cara Allah untuk mengingatkan hambanya bahwa anugerah dan balasannya itu jauh lebih agung dan mulia daripada apapun di dunia ini. Coba bayangkan teman-teman, hanya 2 rakaat tapi nilainya lebih dari semua harta, jabatan, dan kekuasaan di dunia ini. Udah gak khawatir lagi bakal terjatuh banget, karena aku percaya sama hadis ini dan aku percaya bahwa janji Allah adalah benar. Makanya ketika butuh sesuatu, aku udah gak yang resah gimana ya gitu. Jadi langsung ingat bahwa aku kan punya 2 rakaat sebelum subuh dan ikhtiar udah aku lakukan. Lalu apa yang aku takutkan lagi? Lalu aku mulai menjadikan waktu sebelum subuh itu sebagai waktu yang paling tenang, paling spiritual, dan paling jujur untuk menyapa diri sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku coba bangun lebih awal, salat sunnah, lalu salat subuh. Setelah itu aku duduk sebentar di mihrab, zikir, dan nyicil untuk program One Day One Juice. Abis itu buka jurnal,
dan menyusun rencana harian. Waktu subuh adalah momen perencanaan hari. Subuh itu adalah waktu yang paling jernih. Dan di waktu subuh ini, aku mencoba untuk menyusun pertanyaan ke diri sendiri. Hari ini mau ngapain aja, mana yang lebih prioritas, dan apa aja yang harus aku hindari supaya tidak membuang-buang waktu. Karena subuh adalah waktu terbaik untuk memulai perencanaan harian, nanti rasanya hari itu bakal jauh lebih panjang teman-teman. Bahkan Rasul juga pernah berdoa ya di pagi hari, "Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi mereka." Hadis riwayat Abu Dawud. Itu artinya pagi bukan cuma waktu biasa, tapi waktu yang penuh keberkahan kalau kita manfaatkan dengan niat yang benar. Dulu waktu masih sekolah, aku lebih suka belajar di waktu subuh daripada malam hari atau bahkan menerapkan sistem kebut semalam. Kalau pakai metode itu, aku benar-benar gak bisa, makanya aku memanfaatkan dengan baik waktu subuh aku untuk belajar. Karena di waktu subuh inilah otak kerasa lebih fresh, lebih segar, dan bisa banyak menampung mata pelajaran. Dan nanti kalau aku udah punya anak, aku akan menurunkan habitku ini kepadanya. Kayaknya ide bagus ya kalau misalnya nanti anakku bakal aku kasih lihat video-video di channel YouTube ini. Kemudian, setelah punya rencana, aku langsung memetakan waktu. Dan disinilah aku mulai sadar bahwa mengatur waktu itu bukan cuma soal disiplin, tapi soal hikmah dan pertimbangan yang matang. Islam pun mengajarkan semua hal idealnya itu dilakukan berlandaskan ilmu, bukan asal jalan. Misalnya gini, kalau aku melakukan kegiatan ini, kira-kira apa akibatnya? Kalau aku menunda pekerjaan ini, nanti dampaknya bagaimana? Inilah cara berpikir orang yang punya pengaturan waktu yang baik. Dia memperlakukan setiap perkara berdasarkan pengetahuan dan pertimbangan akhirat bahkan dunia. Bukan sekadar emosional, bukan terburu-buru, tapi penuh kesadaran akan akibat yang dia lakukan. Sehingga tidak salah kalau misalnya kita membuat planning, kita membuat plan A, plan B, ataupun plan C. Dan ketika kita sudah membuat plan tersebut, hasilnya kita serahkan kepada Allah, kita bertawakal kepada Allah. Tentu saja apa yang aku praktikkan dan share ini udah tercantum di dalam kitab Nasha'ihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Dan satu prinsip penting yang aku pegang saat mengatur waktu adalah sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang jika ia mengerjakan sesuatu, ia kerjakan dengan tepat, serius, dan bersungguh-sungguh. Ini ada di hadis riwayat Al-Baihaqi. Jadi sekarang bukan hanya membagi waktu aja, tapi juga berusaha fokus dan hadir sepenuhnya dalam setiap kegiatan. Contohnya, kalau aku sedang bekerja, maka aku fokus pada pekerjaan aku. Kalau aku belajar, aku tinggalkan gangguan-gangguan yang bisa membuat aku kurang fokus dalam pelajaran. Dan kalau aku istirahat, ya aku istirahat total, biar bisa mulai lagi dengan tenaga penuh. Kalau aku lagi quality time sama seseorang, aku akan fokus sama dia tanpa gangguan handphone. Mengatur waktu bukan cuma soal ngikutin jadwal, tapi soal niat, ilmu, dan kesungguhan. Ketika semua itu udah dilakukan dengan benar, maka waktu kita akan jadi ibadah. Gimana? Enak kan? Kita udah ngatur waktu, kita dapat dunia, akhirat pun bisa kita kejar. Setelah kita planning, kita udah memetakan waktu sama kegiatan kita, jangan lupa untuk evaluasi harian. Salah satu rutinitas kecil yang aku udah biasakan adalah muhasabah atau evaluasi diri setiap malam. Evaluasi malam itu bukan untuk menyalahkan diri, tapi untuk jujur dan belajar. Aku sering banget bertanya sama diri aku sendiri bahwa apa yang udah aku lakukan hari ini, apakah ada manfaatnya? Apakah waktuku hari ini bernilai ibadah? Apa yang bisa aku perbaiki besok? Apakah hari ini aku udah bersalawat? Dengan adanya evaluasi ini, aku bisa lebih peka terhadap kebiasaan kecil yang ternyata berdampak besar dalam jangka panjang. Setelah melakukan evaluasi, aku scripting dan journaling, skincare malam, kemudian tidur. Dan jangan lupa teman-teman, kita harus punya ini dalam hati. Kita bisa meninggal kapan aja.
waktu yang kita gunakan hari ini bisa jadi adalah waktu terakhir dalam hidup kita. Makanya aku sering tanya sama diri sendiri, kalau aku mati hari ini, apa aku rela meninggalkan aktivitas yang aku lakukan? Ini bukan untuk menakut-nakuti ya, tapi untuk menumbuhkan kesadaran bahwa setiap detik adalah peluang untuk menabung amal atau justru menumpuk kerugian. Jadi teman-teman, inilah manajemen waktu dalam Islam yang udah aku jalani. Yang pertama tadi adalah menjalankan malam sebagai waktu istirahat dan siang sebagai waktu untuk berusaha, untuk bekerja. Yang kedua adalah tidak melewatkan 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian merancang hari sejak pagi. Yang keempat, memetakan waktu agar setiap jam punya tujuan. Yang kelima, evaluasi diri setiap malam. Dan selalu sadar bahwa waktu kita bisa habis kapan saja. Bahkan Allah bersumpah dengan waktu itu dalam banyak ayat. Itu artinya waktu bukan sekadar alat hidup, tapi bagian dari iman. Salah satu ayat favoritku di Quran surat Al-Insyirah yaitu di ayat 7 dan 8 yang artinya, maka apabila kamu telah selesai dari satu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Ayat ini dalam kehidupan sehari-hari bisa kita praktikkan dengan cara ketika kita punya satu tujuan, punya satu cita-cita dan ternyata cita-cita itu Allah kasih waktu cepat untuk kita bisa menggapainya gitu. Nah, ketika kita udah bisa melakukan cita-cita itu, kita udah sampai kepada cita-cita yang kita inginkan, bukan berarti udah selesai tugas kamu, maka carilah cita-cita lain. Sama halnya dengan diriku. Alhamdulillah di tahun 2025 ini banyak banget cita-citaku yang sudah tercapai, maka aku bikin cita-cita baru yang insya Allah bakal aku gapai entah itu 1 tahun, 2 tahun, atau 5 tahun ke depan. Yang penting kuncinya adalah tetap bertawakal. Kita punya rencana, Allah yang punya hasil terbaik untuk kita. Yuk teman-teman, action sekarang juga. Kamu sudah punya motivasinya, sekarang saatnya untuk melakukan aksi. Motivasi tanpa aksi menurut aku itu ya percuma saja. Ambil buku dan tulis planningmu. Jangan hanya direkam di otak, nanti bakal lupa dan cenderung menyepelekan. Semoga video ini bisa jadi pengingat yang lembut dan semoga waktu yang kita punya bisa kita gunakan untuk hal-hal yang bernilai di sisi Allah. Terima kasih banyak ya teman-teman yang sudah menyimak video aku. Sampai jumpa di video berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.